Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sejenak berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Dan tak bosan-bosannya saya menyampaikan pada kalian untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang pengukuran. Adapun tujuannya mempelajari pengukuran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Peserta didik dapat menyebutkan hal yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. Peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sebelum menginjak materi, mari kita ingat-ingat rangkuman materi pada pelajaran yang telah kita pelajari. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian metode ilmiah itu terdiri atas pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Baiklah, kita mulai. Apa itu pengukuran? Pengukuran itu merupakan salah satu bagian dari metode ilmiah tadi, yaitu pengamatan. Pengertian pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur adalah besaran, seperti massa, suhu, panjang, dan sebagainya.
Adapun hal yang tidak dapat diukur adalah bukan besaran. Contohnya, kasih sayang orang tua kalian kepada kalian itu tidak termasuk besaran. Contoh lagi, ada yang ganteng, cantik, itu bukan termasuk besaran. Karena apa? Karena semuanya itu tadi tidak dapat diukur dan tidak ada alat untuk mengukur sifat tadi, yaitu kasih sayang, ganteng, cantik. Tidak ada alat untuk mengukur ketiganya tadi. Sedangkan hasil pengukuran bisa berupa nilai dan satuan. Jadi pengukuran itu ada nilainya dan ada satuannya. Gitu. Sedangkan satuan sendiri adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Itu ya. Sedangkan satuan terdiri atas satuan yang tidak terstandar atau tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku misalnya jengkal dan depa. Kalau jengkal itu seperti kita ketahui yaitu jarak ujung ibu jari sampai dengan jarak ke lingking. Sedangkan depa yaitu jarak ujung telunjuk tangan kiri sampai dengan tangan kanan ketika tangan kita direntangkan ke samping maupun ke kanan. Itu depa. Itu termasuk satuan tidak baku ya. Ingat ya. Sekarang contoh satuan baku dalam sistem internasional, misalnya meter, seconds atau detik. Terus apa lagi? Ada kilometer, ada kilogram dan sebagainya. Itu satuan baku. Misalnya gini, ada pernyataan panjang papan tulis di sekolah 2,5 meter. Mana yang disebut besaran? Yang disebut besaran yaitu panjang. Dan nilainya adalah 2,5. Satuannya adalah meter. Nah, satuan ini sangat penting. Karena kalau misalnya panjang papan tulis 2,5. 2,5 itu apa? Bisa kilogram, bisa meter, dan bisa detik juga. Nah, ini harus ada satuannya biar jelas gitu kan, anak ya. Ada contoh lagi, panjang meja 5 jengkal. Yang disebut besarannya mana? Yaitu panjang. Kemudian nilainya 5 dan satuannya adalah jengkal. Dan ini merupakan satuan tidak baku. Dan satuan tidak baku ini biasanya akan menimbulkan masalah. Karena apa? Misalnya jengkal. Jengkal saya dengan jengkal kalian kan tidak sama. Misalnya panjang meja tadi kalau saya mengukur dengan jengkal saya, ini menghasilkan 5 jengkal. Tapi mungkin kalau kalian menggunakan jengkal kalian, mungkin bisa 6 jengkal. Maka setiap orang tidak sama kalau kita menggunakan standar tidak baku ya. Saya tadi 5, kemudian kalian mungkin 6 jengkal. Nah, ini akan jadi masalah ya. Karena objek yang sama diukur oleh orang yang berbeda, nanti mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka ada suatu kesepakatan bersama, yaitu satuan baku. Misalnya, kalau panjang ini bisa menggunakan satuan baku meter.
Nah, dengan meter ini siapapun yang mengukur panjang, kalau cara mengukurnya tepat dan alat ukurnya sama, pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Itulah pentingnya satuan baku. Gitu. Nah, itu dulu anak-anak pelajaran untuk kali ini. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita coba merangkum dari hasil pembelajaran tadi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contoh besaran yaitu panjang, massa, waktu, dan masih banyak lagi. Kasih sayang, tampan, cantik ini bukan besaran. Karena tidak dapat diukur dan tidak ada alat untuk mengukurnya. Hasil pengukuran berupa nilai atau angka dan satuan. Satuan terdiri dari satuan baku atau terstandar dan satuan tidak baku atau tidak terstandar. Contoh besaran panjang adalah satuannya meter, jengkal, depa. Kalau meter ini satuan baku, jengkal, depa termasuk satuan tidak baku. Besaran massa satuannya kilogram. Besaran waktu satuannya yaitu sekon atau detik. Untuk materi berikutnya nanti akan kita pelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Materi berikutnya yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.